Setiap orang yang memutuskan untuk masuk ke dunia YouTube, saya yakin 100%, 1000%, bahkan 2 miliar persen saya yakin, pasti mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang tujuannya untuk mendapatkan uang tambahan atau penghasilan tambahan, atau bahkan tujuannya untuk menjadi pekerjaan utamanya, itu juga ada. Ada juga yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk, entah itu produk dari dia sendiri atau produk dari orang lain yang bekerja sama dengan si YouTuber tadi. Ada juga yang bertujuan untuk mempelajari suatu materi atau suatu ilmu yang ada di dalam YouTube itu sendiri. Contoh misalnya di YouTube itu ada metadata, ada SEO, ada pemberian keyword atau tag dan segala macam. Ada juga yang tujuannya hanya untuk sekedar numpang eksis atau sekedar mengabadikan momen-momen yang ingin dia abadikan. Nah, di dalam tujuan-tujuan tersebut saya yakin pasti ada unsur kemauan, ada unsur tekad, ada unsur ambisi yang menggebu-gebu, ada unsur ketekunan, keuletan dan segala macam yang dia perlukan untuk mendorong atau menyemangati dirinya agar channelnya itu bisa berkembang. Nah, unsur-unsur inilah yang wajib kita tiru, wajib kita lakukan, dan wajib kita contoh agar channel kita berkembang sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba share dan bagikan ke kalian ciri-ciri calon YouTuber yang sukses. Simak ya. Hai kreator, seperti yang sudah saya sampaikan di awal video tadi, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau share ke kalian semua tentang ciri-ciri YouTuber sukses. Nah, menurut saya ini adalah ciri-ciri YouTuber sukses. Ini menurut pribadi saya, belum tentu sama dengan persepsi orang lain. Nah, kenapa saya mau share ciri-ciri YouTuber sukses ini? Karena di situ ada unsur-unsur yang harus kita tiru, unsur-unsur yang harus kita contoh untuk mengembangkan channel kita sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke poin-poinnya. Yang pertama adalah membuat planning. Saya yakin semua YouTuber yang channelnya sudah besar, semua YouTuber yang sudah mencapai tujuannya, itu pasti mereka membuat planning dulu. Planningnya apa? Nah, ini yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah tema. Sebelum kita masuk ke dunia YouTube, seperti yang sudah saya jelaskan di video saya yang awal, kita harus membuat tema dulu. Kenapa kita harus buat tema? Karena ini adalah patokan kita atau pedoman kita atau pegangan kita sebagai YouTuber agar perjalanan atau channel kita itu bisa konsisten. Nah, tema yang saya maksud di sini adalah kategori. Di dalam channelmu itu kategorinya apa? Apakah hiburan? Apakah cara dan gaya? Dan lain sebagainya. Yang kedua adalah topik atau konten yang saya maksud. Konten adalah isi dari channel kita. Setelah kita menentukan tema tadi, selanjutnya adalah kita memikirkan tentang konten. Channel kita mau diisi apa? Nah, itu yang wajib kita persiapkan. Yang selanjutnya adalah nama channel. Nah, menurut saya nama channel ini adalah hal yang simpel, tapi penting. Kenapa? Nama channel ini adalah wakil dari channel kita. Apa yang dilihat oleh penonton, apa yang dilihat oleh subscriber kita,
itu ya pasti yang pertama dilihat adalah nama channel kita. Buat nama yang tidak terlalu panjang, yang singkat aja tapi mewakili channel kita dan sesuai dengan channel kita. Jangan sampai misalnya ya, ini misalnya channel kita berisi tentang gaming tapi namanya misal Brewok Fishing, nah itu kan adalah nama dan isi channel yang tidak sesuai. Nah, kita harus menyiapkan nama channel ini dengan betul-betul agar diingat-ingat oleh calon penonton atau subscriber kita. Planning yang selanjutnya adalah membuat kerangka materi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, bagi sebagian YouTuber, kerangka materi ini adalah hal yang sangat penting sekali. Karena apa? Kerangka materi ini bertujuan untuk mengatur ritme dalam perjalanan channel kita. Supaya apa? Channel kita itu bisa terjadwal. Kita bisa bikin materi dengan mudah, memudahkan kita untuk menjadwal syuting video atau upload video selanjutnya. Nah, itu salah satu fungsi dari kerangka materi. Nah, itu tadi yang pertama, yaitu adalah membuat planning. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu manajemen perjalanan channel. Nah, apa aja isinya? Yang pertama adalah estimasi sarana. Apa maksudnya estimasi sarana? Maksudnya begini, jika kita punya HP, kita manfaatkan HP itu. Kita belum bisa beli kamera yang bagus misalnya, adanya HP kita manfaatkan, kita maksimalkan. Itu namanya estimasi. Kita cuma punya kardus bekas, kita jadikan lighting seperti saya. Kita berikan lampu yang harga dengan harga 20.000 atau 30.000, itu adalah estimasi sarana. Contohnya seperti itu. Yang kedua yaitu adalah membuat video yang berkualitas. Video yang berkualitas sudah saya jelaskan di video saya yang ini. Nanti bisa kalian simak ya, tapi kita skip dulu nanti. Intinya video yang berkualitas itu adalah video yang dilihat bukan dari satu arah atau bukan dari visualnya saja, tapi banyak hal lain yang harus dipertimbangkan. Yang selanjutnya adalah membuat jadwal syuting dan jadwal upload video. Nah, ini juga tidak kalah penting. Kenapa? Jadwal ini bisa secara tidak langsung ya, secara tidak langsung bisa memaksa kita agar kita menjadi seseorang yang teratur di dalam hidup kita. Entah itu dalam segala hal ya, itu kita bisa teratur. Kita bisa latihan dengan membuat jadwal-jadwal tadi. Nah, untuk channel kita itu bisa konsisten. Kapan kita syuting, kapan kita upload video, lama-lama kita akan terbiasa dengan jadwal-jadwal itu. Kita sudah tahu motionnya, sudah tahu gerakannya, apa yang akan kita lakukan sudah ada jadwalnya. Nah, itu adalah hal yang penting. Yang terakhir, nah ini yang menurut saya paling penting, paling vital untuk calon YouTuber yang sukses. Apa itu? Selalu cek analitik setelah kalian upload video. Nah, dari situ itu perjalanan video kita dari awal kita upload sampai seminggu misalnya, atau sampai 2 hari, 3 hari, dan 1 bulan atau 1 tahun sesudahnya, itu kita bisa melihat perjalanan atau perkembangan video kita itu seperti apa. Apakah retensinya bagus, jangkauannya bagus, CTR-nya bagus, dan lain sebagainya. Kita bisa cek dari situ. Tujuannya apa? Untuk menentukan langkah apa yang harus kita lakukan. Misalnya nih ya, di dalam analytics tersebut ada data yang menjelaskan tentang rasio klik tayang dari video kita. Itu artinya seberapa besar video kita itu diklik oleh orang. Nah, kita belajar dari situ. Apa yang orang-orang klik,
apa yang orang-orang pertama lihat dari channel kita, yaitu adalah thumbnail kita. Seberapa bagus thumbnail kita. Nah, itu salah satu fungsi atau tujuan kita selalu cek analitik. Oke, itu tadi adalah beberapa ciri-ciri YouTuber sukses yang harus kita contoh, harus kita tiru. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ciri-ciri ini adalah menurut saya pribadi. Belum tentu sama dengan pendapat atau persepsi dari orang lain. Tujuannya untuk apa saya bikin video seperti ini? Video tentang ciri-ciri YouTuber sukses. Tujuannya adalah untuk kita jadikan pedoman, untuk jadikan kita kisi-kisi yang bisa kita ambil dari para YouTuber yang sudah sukses mendahului kita, yang sudah sukses mencapai tujuannya. Kira-kira apa yang mereka lakukan, kenapa mereka bisa sukses seperti itu. Nah, ini PR kita sebagai YouTuber pemula. Oke kreator, itu tadi adalah ciri-ciri YouTuber sukses yang bisa saya share ke kalian. Semoga setelah kalian menyimak dan menonton video ini, kalian bisa memacu semangat kalian. Kalian bisa mendobrak atau mendorong keinginan kalian untuk terus belajar, untuk mengembangkan dan meraih cita-cita atau tujuan yang sudah kalian persiapkan dari awal. Oke, sekian dulu dari saya. Dan pastinya nantikan video-video saya selanjutnya yang berisi tentang informasi dan pengalaman tentang YouTube saya. Apabila video ini bermanfaat untuk kalian, bisa kalian subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan pengalaman tentang nge-YouTube saya yang akan saya share dan saya bagikan ke kalian semua. Oke, segitu dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.